Nah, ibu-ibu, sekarang kita lanjut ke langkah ketiga, Bu ya, yaitu contoh-contoh penelantaran. Nah, sudah paham Ibu yang tadi apa itu dengan yang dimaksud pengertian penelantaran? Sekarang kita lanjut langkah ketiga, Bu ya. Nah, contoh-contoh penelantaran. Kira-kira apa, Bu? Contoh-contoh penelantaran. Yang pertama, tidak memberi makan yang sehat, aman dan bergizi. Yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Yang ketiga, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Itu adalah salah satu contoh penelantaran terhadap anak kita, ya. Tidak diizinkan bersekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukuran tinggi badan. Ya, banyak. Itu contoh-contoh penelantaran terhadap anak, ya. Nah, di dalam buku pintar halaman 36 sudah jelas, Bu. Akibat sudah jelas, Bu ya. Contoh-contoh penelantaran terhadap anak. Nah, kita jangan sampai terhadap anak kita kalau anak kita pingin sukses, pingin mengerti terhadap kehidupan yang sebenarnya. Walaupun kita susah, walaupun kita sulit, bagaimanapun caranya anak kita supaya sukses, jangan sampai kita lantarkan, ya. Jangan sampai kita biarkan begitu saja. Kita harus berjuang bagaimana caranya. Jangan sampai terulang kembali bahwa hidup kita itu susah, anak kita juga akan susah. Jangan. Seberapa susah pun orang tua terhadap anaknya ingin jadi anak yang sukses, ya. Kalau anak kita sukses, nanti di hari tua kita akan diperhatikan oleh anak kita. Kalau anaknya susah, boro-boro merhatiin orang tua, anak kita juga susah, Bu ya. Makanya hindari jangan sampai terlantar anak kita, Bu. Itu, Bu ya. Nah, akibat penelantaran kira-kira apa contohnya? Coba ibu-ibu kemukakan apa contohnya. Banyak, Bu ya. Banyak, tetapi tidak mau menyebutkan. Banyak contoh-contoh contoh-contoh akibat anak kita ditelantarkan. Pertama, putus sekolah. Kalau kita menyekolahkan anak, kita harus perhatikan. Perhatikannya gimana? Salah satu contohnya, kalau pulang sekolah, anak kita harus ditanya, ya. Terus berangkat sekolah, anak kita harus punya pesan terhadap anak. Nah, belajarnya yang baik, belajarnya yang sungguh-sungguh biar nanti kamu jadi anak sukses. Perhatikan. Terus misalnya anak kita pulang dari sekolah, kalau ada kegiatan sekolah, perhatikan oleh kita, karena itu adalah untuk anak kita juga. Sekolah melaksanakan kegiatan apapun, itu pasti sekolah ingin anak didiknya menjadi anak yang terbaik. Yang kedua, akibatnya adalah kurang gizi. Nah, dibahas bahwa kurang gizi itu akan mengakibatkan anak kita itu malas.
Makanya makan dengan makanan yang bergizi, mengandung apa? Mengandung vitamin, protein, mengandung karbohidrat. Kasih makanan anak kita. Gak perlu mahal, Bu. Yang penting tercukupi gizinya, biar anak kita tidak pemalas nantinya ya. Yang selanjutnya, akibat diterlantarkan anak kita akan celaka, luka, sakit ya. Iya, kenapa? Karena dibiarkan begitu saja. Kayak mungkin saja anak kita celaka kan di jalan. Banyak yang kita temui, salah satu contoh misalnya di TV-TV banyak anak-anak yang jadi pengemis, pemulung, itu berbahaya, Bu. Terus digigit binatang seperti kalajengking, kecoa, ular, anjing dan seterusnya. Karena kenapa? Karena tidak kita perhatikan, diterlantarkan, terlantar, Bu ya, dibiarkan begitu saja. Terus sering ketakutan, tidak berani. Ya, ya, tidak berani dalam hal yang baik. Dia ketakutan, terus kemampuan berbahasa rendah, betul. Karena sering kurangnya berkomunikasi dengan anak kita. Terus anak merasa tidak aman, ya karena takut, ada rasa takut karena ditelantarkan. Susah bergaul, betul, bisa susah bergaul karena tidak apa? Tidak berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, ya itu. Jadi beradaptasi atau napi cek orang Sunda tiamah ngigelan situasi tetiasa itunya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak. Kita salah satu contoh kebutuhan anak itu adalah kasih sayang terhadap anak ya. Dulu sandangnya, pakaiannya kita perhatikan, pangannya, makanannya kita perhatikan, kebutuhan papannya pun kita perhatikan. Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Kita harus banyak meluangkan waktu. Walaupun kita sibuk bertani, pagi berangkat, sudah sore pulang dari kebun, tetap kita harus menyisihkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, untuk bermain dengan anak, biar anak kita itu cek orang sudah mah apet ke orang, maka lamun apet bakal ngawaro. Terus lagi berbagi tugas dalam mengasuh anak. Nah, berbagi tugas mengasuh anak ya. Contoh, kalau memang bapak sibuk, asuh sama ibunya. Ibu misalkan sibuk di dapur, bapak mengasuh, diasuhlah oleh bapaknya gitu ya. Mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Iya, harus dididik anak kita. Salah satu contoh, oh nah jangan main di pinggir jalan, nanti kamu ketabrak misalnya, gini akibatnya kan seperti itu. Oh nak, seharusnya kamu itu melakukan ini yang lebih baik gitu ya. Terus memperhatikan pergaulan anak, harus perhatikan dengan siapa bergaul. Kalau memang bergaulnya istilah dengan orang-orang tertentu yang kita curigai, kita harus mampu istilahnya mampu nyaram gitulah. Mampu memberikan arahan bagaimana caranya anak kita bergaul dengan orang-orang baik yang memperhatikan terhadap anak dan istilahnya dengan orang yang mampu memberikan contoh yang baik terhadap anak. Selanjutnya, memperhatikan perkembangan anak. Kita harus perhatikan perkembangan anak, baik perkembangan secara sensorik, secara motorik, atau perkembangan secara otaknya gimana. Apakah anak kita semakin bagus atau anak kita semakin menurun. Secara motoriknya, istilahnya kalau anak kita berkembang dalam salah satu contoh usianya mengpeng arek bisa berbicara, mau melangkah, belajar berjalan, kita harus perhatikan juga anak kita. Menitipkan anak keluarga kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Ya,
seperti tadi itu harus dititipkan dengan orang yang baik, orang yang mampu melindungi anak kita. Penitipan anak di tempat-tempat penitipan anak. Nah, ada juga ya ibu-ibu jarang kan menitipkan anak di tempat penitipan anak ya. Bagaimanapun caranya anak kita harus tetap bisa. Harus bisa jadi anak yang terbaik. Mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalkan guru ngaji, bidan dan seterusnya. Ya, kalau memang anak kita belajar di sekolah, kita harus konsultasi ke sekolah. Kalau anak kita sedang mengaji, kita konsultasi dengan guru ngajinya. Bagaimana caranya atau bagaimana perkembangan anak kita. Terus kalau memang ada keluhan di pengajiannya di sekolah, kita harus kerjasama dengan wali kelasnya, gitu ya. Terus bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Bisa dibawa ke tempat kerja. Cek ibu teh da abdi mah kerjanya di sawah. Dititipkeun we di bumi mangga. Gitu, tapi harus dengan catatan bahwa keluarga atau kerabat yang bisa dipercaya mengurus anak kita ya. Terus konsultasi dengan pendamping BKH untuk membantu mencari solusi. Konsultasi Bu ke pendamping BKH ya. Bagaimana caranya? Yaitu biar nanti para pendamping yang akan memberikan pengarahan yang lebih baik ya, karena tugas pendamping salah satunya adalah yaitu memberikan solusi dan memberikan pengarahan supaya para KPM itu menjadi KPM yang baik ya. Itu. Nah, jadi kesimpulannya, akibat penelantaran anak itu sangat berbahaya, Bu. Sangat berbahaya. Berbahayanya seperti tadi, Bu ya. Bagaimana ibu-ibu paham? Insya Allah paham, Bu ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita ke langkah keempat ya.